Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Pendeta Helen Manurung. Hari ini 20 November 2024 dan kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu yang boleh kami terima dan selalu baru setiap pagi. Dan kami memohon Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan juga boleh terus belajar untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 tertulis demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebuah gembok diciptakan dengan kuncinya. Lain gembok tentu lain juga kuncinya. Mereka diciptakan sepasang. Jika satu gembok ingin dibuka dengan kunci yang lain yang bukan pasangannya, tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gemboknya. Istilahnya tidak nyambung. Sama halnya dengan jika kita mengatakan kita menyembah Allah, namun dengan cara dan seturut kemauan kita saja, maka penyembahan kita tidak nyambung atau tidak berkenan kepada Allah. Kita harus mengenali terlebih dahulu siapa Allah dan bagaimana cara menyembah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan mengatakan, "Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran." Sejatinya, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran ada pada pengertian bahwa penyembahan Allah tidak dapat dibatasi kepada suatu lokasi geografis saja, karena Allah adalah roh. Dengan datangnya Kristus, perpisahan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah tidak lagi relevan, sama halnya dengan sentralnya bait Allah dalam beribadah. Dengan datangnya Kristus, semua anak-anak Allah mendapatkan akses yang sama kepada Allah melaluinya. Beribadah menjadi bagian dari hati seseorang, bukan sekedar praktik eksternal dan dibimbing oleh kebenaran dan bukan oleh upacara. Saudara yang dikasih Tuhan, roh tanpa kebenaran tentu akan membawa kita kepada pengalaman yang dangkal dan terlampau emosional. Sehingga jika emosi tersebut hambar, maka penyembahan itu pula akan hambar. Kebenaran tanpa roh akan berakibat pada suatu perjumpaan yang garing dan tak bergairah, yang seringkali membawa kita kepada legalisme yang tak menyenangkan. Perpaduan dari kedua aspek penyembahan menghasilkan penghayatan yang sukacita, sebagaimana yang diulas oleh firman. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita akan Allah, demikian pula bertambahnya apresiasi kita akan Dia. Makin besar apresiasi kita, maka semakin dalam penyembahan kita. Dan semakin dalam penyembahan kita, maka semakin dipermuliakannya Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar untuk dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam kasih karunia-Mu, di dalam pimpinan-Mu yang sempurna.
kami boleh mengenal Engkau untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk juga boleh dengan tekun mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kami sungguh dapat membuat hidup kami seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati juga Tuhan seluruh aktivitas kegiatan yang akan kami jalani sepanjang hari ini, supaya semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga kehidupan keluarga kami, dan kasih karunia-Mu lah yang senantiasa menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.